selamat siang. Namaku Lucia Widya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang pengambilan keputusan taktis nih. Ada yang tahu nggak apa itu pengambilan keputusan taktis? Boleh dong kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah ini. Yaudah, aku jelasin sedikit deh apa itu pengambilan keputusan taktis. Jadi, pengambilan keputusan taktis yaitu keputusan yang dibuat yang tidak hanya mencapai tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Nah, tujuannya itu seperti apa sih? Nah, tujuannya dengan memilih suatu keputusan yang tepat dan memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Dari pengertian singkat tadi, ada beberapa langkah mengenai model pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut, atau eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikan biaya dan manfaat yang relevan atau tidak relevan, serta eliminasi biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, hitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. Yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir, yang keenam, pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Dari model pengambilan keputusan taktis tadi, banyak dikatakan biaya relevan. Nah, biaya relevan ini sendiri merupakan biaya masa depan yang berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Biar mudah untuk memahami materi kali ini, akan ada contoh pengaplikasian dalam keputusan untuk membeli atau membuat. Sebagai perumpamaan, reseller merupakan pengusaha komputer di mana yang menjual seperangkat komputer yang terdiri dari PC, CPU, keyboard, dan mouse. Dalam kasus ini, reseller memiliki dua pilihan untuk membuat atau membeli CPU yang akan dirakit menjadi komputer. Maka, untuk memilih keputusan yang tepat adalah dengan membuat perbandingan antara alternatif membuat dengan alternatif membeli CPU tersebut. Nah, di sini telah tertera jika membeli CPU, ternyata harga yang didapat adalah sebesar Rp150.000. Jika membuat, akan muncul beberapa biaya-biaya. Yang pertama, bahan baku langsung sebesar Rp100.000. Yang kedua, tenaga kerja langsung Rp20.000. Ketiga, overhead variabel sebesar Rp10.000, depresiasi mesin Rp15.000, listrik, pajak, dan lain-lain Rp30.000, dan totalnya adalah Rp175.000. Sekilas jika dilihat, pasti akan memilih untuk membeli CPU itu aja. Tapi bukan begitu. Kita harus membandingkan satu-satu, mana biaya yang relevan dan biaya yang tidak relevan. Nah, di sini bahan baku langsung dikatakan biaya relevan karena di dalamnya memiliki hal-hal penting untuk membuat CPU tersebut. Bahan baku langsung akan selalu relevan ketika ada keputusan membeli atau membuat. Jika bahan baku langsung itu ada kaitannya dengan produk yang akan dibeli. Untuk tenaga kerja langsung dan overhead variabel juga termasuk biaya relevan. Karena jika tidak ada kedua biaya tersebut, CPU tidak akan bisa dibuat. Namun, jika hendak beli CPU, reseller tidak perlu membeli kedua biaya ini karena telah menerima barang jadinya tanpa perlu memproses lagi. Sedangkan untuk depresiasi mesin menjadi yang tidak relevan. Karena ketika reseller akan membuat atau membeli, akan tetap saja ia mengeluarkan biaya ini karena depresiasi
juga terjadi akibat dari pengambilan keputusan di masa lalu. Untuk yang terakhir, bagian listrik pajak ini termasuk tidak relevan. Mengapa? Karena ketika reseller mau membeli atau membuat CPU tersebut, akan tetap saja mengeluarkan biaya ini, bukan hanya saja saat membuat CPU tersebut. Nah, berarti biaya yang relevan adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel, sehingga totalnya adalah Rp130.000. Maka reseller akan memilih untuk membuat CPU itu saja, karena jauh lebih murah daripada harus membeli. Nah, jadi itu tadi contoh simpel pengaplikasian keputusan taktis. Dalam memilih atau memutuskan sesuatu, pilihan harus mempertimbangkan juga dari segi biaya yang relevan atau tidak, agar dapat memberikan keuntungan juga untuk kita. Nah, pengambilan keputusan taktis ini juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak juga macam-macamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.